Hai semuanya, kali ini kami akan menjelaskan sekilas tentang job order costing. Yuk, disimak videonya baik-baik. Job order costing atau yang biasa disebut dengan job costing adalah salah satu dari cost accumulation method, di mana metode perhitungan biaya produksi diakumulasikan dari setiap job atau pesanan pelanggan yang terpisah. Job costing bisa digunakan oleh perusahaan yang menyediakan jasa atau barang yang setiap pekerjaannya sifatnya custom atau memiliki karakteristik yang unik. Contohnya seperti firma hukum dan akuntansi, jasa konstruksi, atau biasanya perusahaan manufaktur yang produksi mebel. Karena dengan metode job costing, perusahaan dapat dengan mudah melacak biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan. Selanjutnya adalah job order cost sheet perusahaan. Yang pertama itu job order cost sheet perusahaan manufaktur. Di dalam job order cost sheet ini terdapat isian. Yang pertama itu nama company pembuat jobnya dan juga untuk siapa job ini dibuat. Selanjutnya juga ada job order number berapa, date ordernya, date startednya, date wantednya, dan date completenya dari job tersebut. Lalu ada rincian dari direct materials, rincian dari direct labor, dan juga rincian dari factory overhead applied. Lalu, di bawah itu juga terdapat perhitungan total dari direct materials, direct labor, dan juga factory overhead applied, sehingga ditemukannya total factory cost. Dan juga dalam job order cost sheet ini ada perhitungan profit. Lalu untuk perusahaan jasa, dalam contoh kasus ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang hukum. Sama seperti perusahaan manufaktur, yang membedakan dari job order cost sheet perusahaan jasa adalah di dalam job order cost sheet perusahaan jasa tidak terdapat rincian material karena ini merupakan perusahaan jasa. Untuk isiannya sama seperti perusahaan manufaktur, terdapat nama company dan juga di sini terdapat rincian partner time, associate time, dan juga perhitungan lain-lainnya seperti travel, meals, fotokopi, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jurnal dalam job order costing. Material. Material ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan pembelian dan yang digunakan. Nah, jika berdasarkan pembelian, nanti juga akan dicatat berdasarkan transaksinya, yaitu secara cash atau secara kredit. Lalu, material yang digunakan nanti juga akan dibagi menjadi dua, yaitu direct atau indirect. Transaksi secara cash, Rayburn Company membeli bahan baku senilai 25.000 dan dibayar secara tunai. Maka jurnalnya adalah material terhadap cash sebesar 25.000. Yang kedua, secara kredit, Rayburn Company membeli bahan baku senilai 25.000 secara kredit. Maka jurnal yang dipakai adalah material terhadap account payable sebesar 25.000. Lalu, berdasarkan direct materials. Total bahan baku yang dibeli oleh Rayburn Company berdasarkan material requisition atau dokumen permintaan material adalah sebesar 31.000. Maka jurnalnya work in process terhadap materials itu sebesar 31.000. Lalu, jika berdasarkan indirect materials, total barang perlengkapan yang digunakan oleh Rayburn Company adalah sebesar 6.000. Maka jurnalnya adalah factory overhead control terhadap material sebesar 6.000. Selanjutnya, ada labor atau tenaga kerja. Labor atau tenaga kerja nanti pencatatannya juga dibagi dua, yaitu berdasarkan biaya pegawai yang sudah terjadi dan berdasarkan biaya yang didistribusikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Rayburn Company membayar gaji dari karyawan setiap bulannya. Lalu pada bulan November, diakumulasikan gaji pegawai sebesar 31.000. Maka, payroll terhadap payroll accrued sebesar 31.000. Dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan direct labors dan yang satunya adalah indirect labors. Jika direct labors, contohnya adalah pada Rayburn Company, direct labor time tiket dari bulan November adalah sebesar 1.568 untuk job 5574, 22.832 untuk job 5575, dan 2.600 untuk job 5576. Maka jurnalnya akan menjadi work in process sebesar 27.000
terhadap payroll sebesar 27.000. Lalu jika berdasarkan indirect labor, contohnya, biaya yang digunakan untuk indirect labor adalah sebesar 4.000. Maka akunnya work in process sebesar 4.000 terhadap payroll sebesar 4.000. Selanjutnya adalah overhead. Nah, factory overhead ini nanti juga akan dibagi menjadi beberapa bagian pencatatannya. Yang pertama itu biaya overhead yang terjadi, yaitu pada bagian ini biasanya akan mencatat biaya atau expense, contohnya adalah sebagai berikut. Rayburn Company mencatat depresiasi sebesar 4.929 dan asuransi sebesar 516. Maka jurnalnya, factory overhead control itu sebesar 5.445 terhadap depreciation expense itu sebesar 4.292 dan insurance expense sebesar 516. Lalu ada estimasi biaya overhead. Overhead pabrik yang dipakai dihitung dengan menggunakan tarif predetermined overhead. Contohnya adalah sebagai berikut. Estimasi applied overhead adalah $40 dan total jam yang digunakan dalam pengerjaan barang adalah 330 jam. Maka nanti 40 dikalikan 330 dan dimasukkan ke dalam jurnal work in process yaitu sebesar 13.200 terhadap applied factory overhead sebesar 3.200. Lalu yang ketiga berdasarkan penutupan biaya overhead. Yang pertama, jika kondisi overhead itu under applied, dapat dikategorikan sebagai unfavorable cost variance, yaitu nanti jurnalnya factory overhead count terhadap applied factory overhead sebesar 13.200. Lalu jika kondisi overhead-nya itu over applied, dapat dikategorikan sebagai favorable cost variance dengan jurnal applied factory overhead terhadap factory overhead control sebesar 13.200. Lalu barang yang sudah selesai atau finished good, contohnya adalah sebagai berikut. Rayburn Company mencatat job 5575 senilai 56.926. Telah selesai dan ditransfer ke gudang, maka jurnalnya akan menjadi finished good terhadap work in process sebesar 56.926. Lalu penjualan barang. Nah, jika terjadi penjualan, maka akan dibebankan pada sales terhadap cash ataupun account receivable. Dan selanjutnya adalah mengkredit finished good terhadap cost of goods sold. Contohnya adalah sebagai berikut. Rayburn Company menghitung job 5575 sebagai finished good sebesar 52.300 dan job 5575 tersebut terjual dengan harga 70.000 secara kredit. Maka akunnya account receivable terhadap sales itu sebesar 70.000 dan cost of goods sold sebesar 52.300 terhadap finished good.